duduk bersama orang yang telah menyebut namaku. Maka itu di saat orang berzikir duduk seperti ini, kadang itu kita merasa merinding. Ada orang kalau berzikir tiba-tiba DP badan itu bergetar atau merinding. Itu kenapa? Itu karena dia sudah mendapatkan aura yang di sebelahnya sudah dia berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah merasakan seperti itu, berarti orang sudah mendapatkan rukun agama yang ketiga. Setelah Islam, setelah iman, yang terakhir adalah ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah, menyebut nama Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan Allah melihatmu. Seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, kalau engkau tidak melihat Allah, tetap Allahu yarak, Allah pasti akan melihat. Maka berzikir seperti ini dibutuhkan yang namanya khusyuk, agar kita merasakan seakan-akan di hadapan kita ada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kata ulama, tidak ada kenikmatan yang kita rasakan di muka bumi ini yang paling nikmat selain berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu Ibnu Qayyim beliau pernah berkata, asyaddu uqubatan lil abdi ayyumsikallahu lisanahu an dzikri. Ya, paling beratnya musibah bagi seorang hamba itu yaitu Allah menahan lisannya dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah paling beratnya hukuman bagi seorang hamba itu ketika dia tidak bisa merasakan manisnya makanan, enaknya makanan atau enaknya minuman, mahalnya dari makanan yang dia santap? Bukan itu. Paling beratnya bagi hukuman bagi seorang hamba yaitu ketika lisannya ditahan oleh Allah, di-stop oleh Allah, sehingga dia tidak bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jangan sampai itu, di saat kita berzikir kepada Allah namun lisan kita ini tidak bisa merasakan nikmatnya dan manisnya merasakan berzikir kepada Allah, maka itu sudah sedikit kita merasakan hukuman yang berat di dunia ini kepada seorang hamba yang Allah berikan kepadanya. Maka itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga perkumpulan kita ini kita berzikir kepada Allah, bertambah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah rindu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, melanjutkan dalam kitab Fawaidul Mukhtar kemarin Al-Fakir Bakrin bahas tentang masalah fadlul ilmi wa talibul ilmi, tentang fadilahnya menuntut ilmu. Sudah saya bahas kemarin ya. Menuntut ilmu sama fadilahnya belajar dan juga fadilahnya mengajar ilmu warisan Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita masuk ke pembahasan al-ibadah bi ghairi ilmin.